Letnan David menggenggam erat senjatanya. Darah menetes dari pelipis. Asap dan debu membutakan pandangannya. Ia tahu, ini bukan sekadar kelalaian. Ini pengabaian. Suara di radio akhirnya terdengar. Namun bukan suara penyelamat. David, misi sudah dianggap gagal. Kau harus bertahan sendiri. Kau bercanda? Kami dikorbankan? Perintah pusat. Kau terlalu dekat dengan informasi rahasia. Maafkan kami. Klik. Sinyal terputus. David membanting radio itu. Kalian mengkhianatiku. Satu persatu rekannya tewas. Ia tersisa sendirian. Luka di bahu terus mengucur. Malam pun datang dengan suhu menusuk. Beberapa jam kemudian, tubuhnya tergeletak di tanah gurun. Ia setengah sadar. Sebuah bayangan muncul. Lalu suara perempuan berlogat asing berkata, "Kita harus bawa dia sekarang sebelum tentara kembali." Seseorang mengangkat tubuhnya. Ia tak sanggup membuka mata. Hanya mampu mendengar percakapan samar dalam bahasa Arab yang tak dimengerti. Dia masih hidup. Masih. Tapi tubuhnya melemah. Siapkan air dan perban. Luka di bahunya parah. David membuka mata perlahan. Langit-langit ruangan dari kayu. Wajah-wajah asing menyambutnya. Perempuan berjilbab, lelaki tua berjanggut, dan seorang pemuda mengangguk ramah. "Di mana aku?" "Kau di kamp pengungsian," jawab perempuan itu pelan. "Kami menemukanku di perbatasan selatan." "Apa kalian musuh?" Perempuan itu tersenyum. "Tidak, kami manusia, sama sepertimu." Hari berganti. Luka David mulai membaik. Ia lebih banyak diam, mengamati. Setiap pagi, suara adzan menggema dari musola kecil. Anak-anak belajar mengaji. Lelaki tua yang dipanggil Abu selalu duduk membaca Al-Quran. Suatu sore, David bertanya, "Mengapa kalian menolongku? Padahal aku pernah menyerang negeri kalian." Abu menatapnya dalam. "Islam bukan agama balas dendam. Rasul kami mengajarkan rahmat." "Rahmat?" "Iya, kasih sayang." Perempuan yang merawatnya datang membawa teh. "Namaku Zahra. Aku relawan dari Indonesia. Kau bisa memanggilku Zahra saja." "David," jawabnya pelan. "Aku mantan tentara Israel." Zahra tersenyum tenang. "Aku tahu. Tapi sekarang, kau adalah pasien. Seorang manusia." Malam itu, David termenung. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat sebagai manusia. Bukan alat perang, bukan simbol kebencian. Esoknya, ia duduk di samping Abu. "Ajari aku tentang Tuhan yang kalian sembah." Abu tersenyum. "Dengan senang hati, anakku." Suara adzan subuh menyapu langit kemah pengungsian. David berdiri dengan pakaian bersih, wajah tenang, dan tatapan baru. Di sisinya, Abu membimbingnya melafalkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Tangisnya pecah. Para relawan mengucapkan takbir perlahan. Zahra menunduk, menyeka air mata. "Mulai hari ini," ucap Abu, "namamu Yusuf." Beberapa bulan berlalu. Yusuf menetap di Jakarta sebagai relawan kemanusiaan. Ia membantu distribusi obat-obatan untuk korban konflik dan bencana. Disitulah, ia kembali bertemu Zahra, yang kini kembali bertugas bersama TNI dalam misi perdamaian. Namun ada satu sosok baru yang menarik perhatiannya. Letnan Sari, dokter militer muda dari Kesatuan Medis TNI. Tegas, berani, namun lembut dalam memperlakukan pasien. "Kau mantan tentara?" tanya Sari saat pertama kali berbincang. "Ya, tapi sekarang aku pejuang damai." Hari-hari berikutnya dipenuhi kerja sama misi, menyelamatkan warga dari konflik lokal, merawat korban gempa, hingga memberi penyuluhan kesehatan. Sari mulai melihat sisi Yusuf yang berbeda, tulus, tidak banyak bicara, dan penuh belas kasih. Di balik tenda medis, Yusuf memberanikan diri bertanya, "Letnan, apakah kau percaya pada takdir?"
Sari tertawa kecil. Sebagai orang beriman, tentu. Kalau begitu, apakah mungkin takdir mempertemukan kita karena Allah ingin menunjukkan cinta dari jalan yang tak biasa? Sari terdiam. Beberapa hari kemudian, saat matahari mulai tenggelam di balik Gunung Salak, Yusuf datang ke rumah orang tua Sari bersama Abu dan Zahra. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya Yusuf, seorang mualaf. Saya datang bukan dengan masa lalu saya, tapi dengan masa depan yang ingin saya bangun bersama Sari. Izinkan saya melamarnya." Ayah Sari menatap dalam, lalu mengangguk. "Kau bukan orang sempurna, tapi niatmu tulus. Kami terima." Pernikahan sederhana itu digelar di masjid militer. Para anggota TNI hadir, bersama para relawan dari berbagai negara. Yusuf mengenakan batik putih. Sari dalam balutan kebaya hijau toska. "Ijab kabul hanya satu kali, lancar," kata penghulu sambil tersenyum. Setelah resmi menjadi suami istri, Yusuf berbisik ke telinga istrinya. "Dulu aku kehilangan arah karena perang. Sekarang aku menemukan damai lewat Islam, dan kamu." Sari menggenggam tangannya erat. "Kau bukan lagi tentara yang ditinggalkan. Kau pejuang yang dipilih Allah untuk bangkit." Dan dari Jakarta, kabar itu pun menggema ke berbagai media.